Hai, selamat datang semuanya di video ini. Perkenalkan, nama saya Angelica Sirait dari Universitas Sanata Dharma, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ini adalah video untuk mata kuliah Psikologi Positif. Hari ini saya akan membahas tentang hope atau harapan yang menjadi salah satu kajian khusus dalam bidang psikologi positif. Dan video ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sebuah harapan. Tapi sebelum kita membahas tentang hope lebih dalam, pastinya kita harus tahu dulu nih tentang definisi dari hope itu sendiri. Di sini saya akan merujuk pada 3 orang ahli untuk mendefinisikan hope. Yang pertama adalah dari Stats. Stats mendefinisikan hope sebagai penantian akan pencapaian tujuan di masa depan yang dimediasi oleh pentingnya tujuan tersebut dan didorong individu untuk melakukan sesuatu untuk mencapainya. Lalu yang kedua adalah dari Snyder. Ia mendefinisikan hope sebagai keadaan positif psikologis yang didasarkan pada kesadaran yang saling mempengaruhi, yaitu di antara agensi atau energi untuk mencapai suatu tujuan, dan pathways, yaitu perencanaan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga dari Erikson, ia berkata bahwa harapan atau hope adalah suatu keyakinan abadi dalam mencapai suatu keinginan yang kuat. Dari ketiga ahli ini kita bisa menyimpulkan bahwa mereka memiliki sebuah kesamaan, yaitu bahwa harapan adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan atau keinginan. Harapan sangat penting untuk progres dalam kehidupan kita. Misalnya, seseorang yang berpengharapan tinggi cenderung akan menghadapi suatu tekanan atau masalah dalam hidupnya sebagai sebuah tantangan, bukan suatu ancaman. Harapan pun akan sangat signifikan mempengaruhi kinerja tubuh kita dan pemikiran kita. Harapan ini sendiri juga mengendalikan emosi dalam diri kita, meskipun dalam kondisi yang kurang baik atau yang tak terkira, yang biasa kita bilang unexpected. Dan karena harapan ini adalah sebuah motivator, di mana saat kita menghadapi kondisi yang kurang baik tersebut, kita akan cenderung melihat hal-hal positif di baliknya dan mencari sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah perubahan. Hal ini pun akan membuat kita rela dalam menghadapi suatu proses yang panjang dan sulit dengan sukarela. Sebagai contoh harapan ini, saya telah mengambil dari 4 aspek yang umum di masyarakat kita, yaitu dari aspek akademis, pekerjaan, percintaan, dan juga kesehatan. Pada aspek akademis, hope mampu menumbuhkan sebuah harapan pada siswa untuk menemukan berbagai cara menuju suatu tujuan pendidikan yang dia inginkan, atau juga memotivasi siswa untuk mengejar tujuannya. Misalnya saat seorang siswa dihadapkan dengan suatu ujian, ia akan mempunyai harapan bahwa ia dapat mengerjakan ujian tersebut dan mendapatkan nilai yang baik. Lalu maka secara tidak langsung dia juga akan membuat pemikirannya menemukan suatu cara untuk mendapatkan nilai yang baik tersebut. Sebaliknya, bila ia berpikir bahwa ia tidak dapat mengerjakan ujian tersebut karena ia memiliki harapan yang rendah, secara tidak sadar ia pun akan membuat statement dalam dirinya, yaitu
dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan ujiannya. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan saya, yaitu saat saya menghadapi ujian nasional pertama kalinya. Saya sangat berharap untuk mendapatkan nilai yang baik. Lalu sebulan sebelumnya saya belajar dengan sangat giat untuk mendapatkan nilai yang baik yang saya targetkan. Dan pada akhirnya saya mendapatkan nilai yang justru lebih baik daripada yang saya targetkan tersebut. Lalu contoh yang berikutnya adalah dari aspek pekerjaan. Misalnya kita dipecat dari suatu perusahaan. Pada awalnya mungkin kita akan merasa sedih dan kecewa. Namun setelah itu kita yang punya pemikiran positif, yang memiliki sebuah harapan, akan menjadikan kekosongan yang ada sebagai sebuah kesempatan untuk membuat kita bisa melihat lebih banyak peluang. Misalnya setelah kita dipecat, kita mungkin akan berpikir kita memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan lain yang mungkin saja lebih cocok dalam kehidupan kita. Atau mungkin saja kita juga akan membuka suatu usaha yang justru membuat kehidupan kita lebih bahagia. Dan namun sebaliknya, bila seseorang merasa kurang berpengharapan, dia akan bersedih dan putus asa, dan hal itulah yang menghambat untuk mencapai suatu hal yang lebih baik. Lalu dari aspek percintaan, saat seseorang menghadapi hal yang tidak dia inginkan dalam percintaannya, dalam hubungannya, yaitu saat ia putus dengan pasangannya, seseorang akan merasa sedih dan kecewa juga tentunya. Namun, seseorang yang berpengharapan tinggi tidak akan berlarut dalam kesedihannya berkepanjangan. Ia akan bangkit dengan harapan bahwa ia akan mendapatkan pasangan yang lebih baik. Namun sebaliknya, bila ia memiliki pengharapan yang rendah, dia akan terhanyut dalam kesedihannya, merasa ia telah hancur dan tidak dapat bahagia lagi tanpa mantan kekasihnya tersebut. Dan selanjutnya adalah dari aspek kesehatan. Saat seseorang dihadapkan pada sebuah fakta bahwa ia menderita suatu penyakit, ia yang memiliki harapan yang tinggi akan mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya, bagaimanapun caranya. Namun, seseorang yang berpengharapan rendah hanya akan bersedih, menyalahkan diri sendiri, dan juga mungkin menyalahkan orang lain tanpa melakukan sesuatu untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Dan hal ini juga dapat kita lihat di masa pandemi ini. Semua orang pasti merasa sedih dan juga merasa putus asa karena tidak dapat keluar rumah dengan bebas, dan mungkin ada banyak yang dipecat ataupun kehilangan kerabat terdekat mereka. Namun, orang yang berpengharapan tinggi masih dapat menemukan hal-hal positif di kondisi pandemi ini. Misalnya, menggunakan informasi-informasi dari media massa yang valid, dan juga bertanya kepada dokter sebagai jalan untuk upaya pencegahan agar terhindar dari virus corona. Lalu ada juga yang membuka suatu usaha dengan berjualan ataupun membuat berbagai kreasi dalam bentuk video di platform digital. Namun sebaliknya, seseorang yang memiliki pengharapan yang rendah, dia hanya akan bersedih dan mencoba menyalahkan para peneliti atau bahkan menyalahkan suatu negara
sebagai penyebab timbulnya virus corona tersebut. Lalu ada juga harapan yang bisa dibilang kurang baik, yaitu adalah harapan yang semu. Research yang berjudul False Hope are Based on Poorly Chosen Goals yang ditulis oleh Kwon tahun 2002 yang menjelaskan bahwa false hope atau dalam bahasa Indonesia harapan palsu dapat terjadi ketika seseorang yang memiliki tujuan dan keinginan tetapi tidak memiliki rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sering sekali terjadi kepada setiap orang. Misalnya, saat saya ingin menjadi dokter, sebenarnya saya harus berusaha untuk mencapainya dengan cara belajar. Namun, pada kenyataannya, saya tidak belajar sama sekali, dan saya hanya bermain. Hal ini sebenarnya tidak akan membantu saya supaya menjadi seorang dokter. Lalu, saat saya dihadapkan pada kesempatan untuk menjadi seorang dokter, yaitu saat tes masuk ke kedokteran dimulai, saya pasti akan merasa kesulitan karena memang dari awal tujuannya terlalu besar dan tidak seimbang dengan usaha saya. Dan pada akhirnya, seperti yang kita dapat pikirkan, saya pun tidak dapat lolos pada tes tersebut. Dan karena harapan tersebut adalah sebuah harapan semu, kondisi psikologi saya pun akan rentan yang berakhir dengan rasa sedih karena tidak dapat melakukan atau mendapatkan suatu harapan yang telah saya inginkan tersebut. Dan merasa bahwa saya seharusnya melakukan sesuatu nih di masa lalu saya. Dan biasanya kita menyebutnya sebagai sebuah penyesalan. Dari sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa harapan palsu ini sebenarnya hanya memiliki tujuan, namun tidak memiliki suatu rencana atau usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dan saya telah memiliki beberapa tips untuk tetap terus berpengharapan, yaitu yang pertama adalah menemukan keunggulan diri dengan cara mengingat-ingat hal-hal apa lagi nih yang pernah kita capai sebagai bentuk keunggulan diri dan bentuk kekuatan apa saja yang telah kita gunakan sebagai suatu langkah awal untuk menumbuhkan harapan kita ke depannya. Lalu untuk seseorang yang sedang menghadapi suatu masalah, cobalah untuk terhubung dengan orang-orang yang pernah mengalami hal-hal yang serupa dengan Anda. Misalnya saat Anda mengalami suatu penyakit, cobalah untuk terhubung dengan mereka yang sudah pernah merasakan penyakit tersebut dengan ikut komunitas, dan cobalah untuk berbagi kepada orang-orang terdekat Anda untuk menemukan sebuah harapan, karena saat itu mungkin Anda akan merasa tidak sendirian. Lalu saat kita merasa tidak ada harapan dalam hidup kita dapat melakukan bantuan untuk membawa harapan bagi orang lain, misalnya ikut volunteering atau ikut relawan-relawan di masyarakat, di mana secara tidak sadar kita akan membangkitkan harapan kita. Lalu cobalah untuk bersukacita. Ketika kita bersyukur, kita akan lebih percaya pada potensi kita untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik di masa depannya.
Jika seseorang kurang bersyukur, dia akan merasa kehidupannya tidak lagi berwarna, dan hal ini akan sangat mengganggu kehidupan kita pada kedepannya. Maka dari itulah, bersyukur akan hal sekecil apapun akan sangat membantu untuk kita terus berpengharapan ke depannya. Lalu, cobalah bersikap realistis. Yang saya maksud di sini adalah di mana kita tidak berharap untuk mengulang kembali masa lalu, melainkan kita harus fokus pada masa depan kita. Pengharapan yang realistis dapat kita lakukan juga dengan langkah-langkah sebagai yang pertama, yaitu menentukan harapan yang ingin kita capai dan merenunginya dan merefleksikannya. Lalu kita menulis harapan-harapan tersebut secara mendetail dan juga membuat skala prioritas dari harapan-harapan yang telah kita tulis tersebut. Lalu jangan lupa untuk memberikan cara-cara atau langkah untuk mendapatkan harapan kita tersebut. Dan hal yang tidak kalah penting adalah menuliskan harapan atau alasan kenapa kita memiliki harapan tersebut. Karena alasan adalah sesuatu yang sangat penting di balik harapan yang mendorong kita untuk terus melakukan atau mengerjakan langkah-langkah yang kita tulis, sekalipun dalam kondisi yang sulit. Misalnya kita tidak memiliki alasan yang kuat, kita akan terombang-ambing di tengah jalan bila kita dihadapkan dengan kondisi yang sulit. Sebagai contoh adalah saat saya semester 2. Saya memiliki harapan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, karena di semester 2 tersebut saya gagal dalam banyak mata pelajaran. Dan hal ini memiliki alasan yaitu untuk membanggakan orang tua saya, dan juga untuk menunjukkan pada diri saya bahwa saya mampu nih, saya cocok untuk masuk dalam pendidikan bahasa Inggris ini, karena tujuan saya, cita-cita saya adalah sebagai guru bahasa Inggris. Lalu alasan tersebut membuat saya menjadi tahan banting terus mencapai tujuan saya, yaitu sebagai seorang guru. Lalu cobalah untuk membuat langkah-langkah yang rinci untuk hari ini, bulan depan, dan tahun yang akan datang. Misalnya adalah saya membuat step by step dengan cara hari ini saya belajar dari jam 9 sampai jam 11. Lalu saya akan bangun jam 6 pagi untuk kelas dan sebagainya. Dan saat saya kelas, saya mengharuskan diri saya untuk menjawab suatu pertanyaan dan juga akan bertanya. Hal itu juga akan membuat saya lebih disiplin akan waktu dan membuat saya lebih percaya diri. Dan tanpa saya sadari, harapan itu menjadi kenyataan, yaitu nilai saya menjadi lebih baik dari target yang saya targetkan di semester 3 kemarin. Hal ini juga terjadi pada setiap orang. Misalnya saat mereka punya keinginan menjadi orang kaya, hampir semua orang memiliki harapan seperti ini. Tapi tidak semua orang memiliki step by step yang jelas, sehingga walaupun tujuannya sama, tapi hasilnya pasti berbeda, karena mereka hanya memiliki tujuan tetapi tidak memiliki rencana. Ada juga yang memiliki
tujuan dan memiliki step by step yang detail untuk menjadi kaya. Oleh karena itu, cara yang mudah untuk memperjelas harapan kita untuk menjadi kenyataan adalah dengan menulis dan membuat mind map. Untuk misalnya saya hari ini masih ngapain untuk misalnya hari ini saya ngapain nih, dan untuk bulan depan saya harus ngapain, dan target tahun depan saya ngapain sampai 5 tahun lagi akan jadi seperti ini. Hal ini akan membuat kita memiliki tujuan dan memiliki step by step yang realistis dengan memulainya dari hal-hal yang kecil setiap harinya. Lalu berpikir positif. Orang yang berpengharapan tinggi biasanya memiliki pola pikir yang positif untuk tujuan mereka. Karena untuk mencapai harapan pastinya kita menghadapi suatu tantangan dan kesulitan. Tetapi dengan berpikir positif, kita akan lebih bertahan dalam keadaan yang penuh tekanan. Dan kita juga harus memiliki komitmen. Karena pada akhirnya untuk mencapai harapan kita harus melakukan suatu perjalanan yang panjang. Dan bila kita tidak memiliki komitmen, tujuan yang kita bangun hanya akan sia-sia. Dan alasan-alasan atau langkah-langkah juga akan sia-sia bila kita tidak memiliki komitmen. Karena kita tidak berkomitmen tersebut. Penting untuk dipahami bahwa harapan dapat ditumbuhkan dan juga dibentuk sebagai suatu langkah untuk mencapai perubahan di masa depan, baik saat kita dalam kondisi terpuruk maupun saat kita di dalam kondisi yang biasa saja. Perubahan yang menguntungkan dapat menyebabkan seseorang mencapai hidup yang lebih baik. Harapan yang mengingatkan kita bahwa masa depan akan menjadi lebih baik dengan melakukan sesuatu yang baik untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Saya juga memiliki satu quotes dari Albert Einstein yang menurut saya sangat bagus dan saya ingat sampai sekarang, yaitu learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning, yaitu artinya belajar dari masa lalu, hidup untuk sekarang, berharap untuk hari esok, karena hal yang paling penting adalah tidak pernah berhenti untuk bertanya. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai harapan atau hope. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video saya ini. Terima kasih dan sampai jumpa.